Ini adalah pemandangan kebakaran yang terjadi di Lapas Kelas 1 Tangerang pada beberapa hari lalu. Setidaknya hingga detik ini ada 48 orang tewas akibat kejadian tersebut. Mereka terkunci di dalam sel karena seperti itulah prosedur tetap dalam penjara. Menariknya, pasca ramai diberitakan, terkuak fakta bahwa lapas tersebut mengalami overkapasitas hingga 400%. Kebayang nggak tuh gimana ribetnya kalau bahaya kayak kebakaran? Selain itu, walaupun sempat simpang siur dan saat ini masih diteliti lebih lanjut, Menkumham Yasona Lawli menduga kebakaran ini terjadi karena korsleting. Dan lebih parahnya lagi, instalasi listrik di lapas tersebut ternyata belum diganti sejak tahun 1972. Yes, itu artinya udah 49 tahun instalasinya nggak diperbarui. Kebayangkan gimana rentannya kabel-kabel listrik di sana kalau digigit tikus. Tapi bukan tikus koruptor ya, ini tikus beneran. Kondisi ini sebenarnya mewakili keseluruhan persoalan lembaga permasyarakat alias penjara yang ada di Indonesia. Data di tahun 2021 menunjukkan bahwa rata-rata lapas di Indonesia mengalami kelebihan kapasitas hingga 131%. Dari jumlah itu, napi terbanyak yang ditahan adalah napi narkoba. Soal penjara juga makin kompleks kalau kita lihat kasus-kasus seperti pungutan liar. Lalu ada napi bandar narkoba yang masih bisa menjalankan bisnis dari dalam penjara. Begitupun dengan kasus sel mewah macam milik Setia Novanto saat disidak Mbak Najwa Shihab dulu. Tentu hal-hal tersebut menimbulkan pertanyaan, sebenarnya apa yang salah dari sistem penjara Indonesia? Terus, sebenarnya mengapa sih awal mula sistem penjara itu ada dan solusi reformasi sistem penjara itu yang baik seperti apa ya? Sebelum mulai, jangan lupa subscribe dulu ya. Kalian juga bisa mendaftar jadi member Pinter Politik dan dapatkan konten-konten eksklusif dengan klik tombol join di bawah ini. Dan buat yang berminat untuk membeli e-book Pinter Politik, jangan lupa kunjungi toko Pinter Publishing di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan semua toko online favorit kalian. Link selengkapnya juga bisa kalian cek di kolom deskripsi. Back to the video, mari kita telusuri. Kalian pernah nggak sih bertanya-tanya, sebenarnya sejak kapan ya peradaban manusia mengenal sistem penjara? Well, kalau dilihat sejarahnya, sistem penjara itu lahir ketika masyarakat mulai mengenal sistem baku organisasi sosial. Entah dalam bentuk yang paling sederhana, hingga kemudian akhirnya lahir negara. Adanya bentuk sistem sosial baku inilah yang melahirkan sistem hukum yang kemudian mengatur sanksi, salah satunya berupa pemenjaraan. Namun, ketika muncul sistem hukum Hammurabi yang ditulis di Babilonia pada sekitar tahun 750 sebelum Masehi, prinsip yang dianut pada awalnya adalah lex talionis alias hukum pembalasan. Prinsip ini dianut juga dalam sistem hukum kuno lainnya, misalnya di India kuno, Mesir kuno, dan lain sebagainya. Barulah di era filsuf-filsuf Yunani kuno muncul gagasan untuk membuat model sanksi yang berbeda. Plato misalnya punya gagasan soal hukum yang mereformasi atau mengubah perilaku pelanggar hukum. Makanya muncul gagasan tentang penjara. Awalnya, hukuman penjara diberikan kepada mereka yang tidak mampu membayar denda atas pelanggaran yang mereka buat. Jadi, dulu memang sudah ada sistem sanksi hukum berupa denda. Nah, lama-kelamaan banyak orang Yunani yang tidak mampu membayar denda tersebut. Akhirnya, dibuatlah ketentuan soal berat ringan pelanggaran yang berdampak pada cepat atau lamanya masa penahanan seseorang. Sistem ini kemudian disempurnakan oleh orang-orang Romawi, lalu terus dipakai dan disempurnakan hingga saat ini. Dari sejarah singkat itu, kita sebenarnya bisa melihat keterkaitan antara konsep penjara dan uang atau denda. Mungkin ini alasan mengapa suap menyuap dan juga pungutan liar akhirnya masif dalam sistem kepenjaraan, karena dari awal memang sudah seperti itu. Terkait hal ini, Ashley T. Rubin dari University of Hawaii at Manoa menyebutkan bahwa sistem pemenjaraan itu sendiri sebenarnya lahir untuk gagal. Rubin berangkat dari argumentasi bahwa keberadaan penjara awalnya memang ditujukan untuk rehabilitasi, menimbulkan efek takut melanggar hukum, serta mengurangi angka kejahatan itu sendiri. Namun, faktanya, sekalipun penjara itu ada dan bahkan sering dipersepsikan sebagai tempat yang seram, nyatanya angka kriminalitas masih saja tetap tinggi. Orang seolah tak takut di penjara. Mungkin beda sih kasusnya sama Pak Juliari Batubara yang waktu itu diminta dibebaskan oleh hakim.
Anyway, sekalipun ada pandangan yang menyebutkan bahwa sistem penjara itu gagal seperti yang dibilang Ashley, namun hingga saat ini belum ada alternatif hukuman yang lebih baik. I mean, apa kalian yakin Lex Talionis mau diterapkan lagi? Khusus para koruptor sih mungkin boleh aja ya. Tapi lebih daripada itu kayaknya bakal panjang perdebatannya. Yang jelas, jika kembali ke kasus Indonesia, sudah jelas kondisi sistem penjara kita harus diperbaiki. Saat ini, penjara memang dipenuhi oleh napi narkoba. Jadi harus ada solusi soal penanganan hukum terhadap kasus narkoba, terutama bagi para pecandu alias pemakai. Selain itu, mungkin ini masih jauh mimpinya ya, tapi minimal kita udah harus belajar nih dari negara-negara yang lebih maju soal sistem tata kelola penjaranya. Norwegia misalnya, sering dianggap sebagai negara dengan sistem tata kelola penjara terbaik di dunia. Penjara di sana memenuhi setidaknya 3 aspek, nyaman atau bersih, lalu menyembuhkan, dan inklusif. Di penjara-penjara Norwegia, para napi mendapatkan kemampuan baru atau diberi pelatihan bekerja saat ditahan. Mereka juga mendapatkan tunjangan harian loh di sana. Model penjaranya juga open style cells. Bahkan di penjara Halden yang sangat ketat dan dikenal punya penjagaan maksimum, setiap napi masing-masing punya toilet, shower, kulkas, TV, serta bisa punya akses ke dapur dan tempat umum lainnya. Wih, keren banget gak tuh? Akibatnya, persentase orang yang kembali melakukan kejahatan pasca keluar dari penjara berkurang sangat jauh. Sejak tahun 1990-an, tingkat residivisme atau orang yang kembali berbuat jahat turun dari 70% menjadi hanya 20%. Tapi emang sih, membayangkan hal yang di Norwegia terjadi di Indonesia juga itu akan susah. Kondisi negara kita dan mereka memang jauh berbeda. Walaupun demikian, prinsip yang bisa diambil adalah tentang healing atau penyembuhan itu sendiri. Sama seperti yang sudah digagaskan oleh para pemikir macam Plato, penjara selayaknya menjadi tempat pertobatan. Dengan demikian, kondisi penjara itu sendiri juga perlu memungkinkan agar suasana pertobatan itu bisa berjalan dengan kondusif. Well, kalaupun overkapasitas, minimal standar keselamatan di dalam lapas juga harus bisa tetap terjamin. Nah, lalu bagaimana menurut kalian? Apa solusi kalian untuk sistem penjara di Indonesia? Berikan pendapatmu. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk patuhi protokol kesehatan dan pakai masker kalau keluar rumah. Jika kalian punya saran atau masukan, bisa tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini, serta kunjungi pinterpolitik.com untuk dapatkan berbagai artikel dan analisis keren seputar politik terkini. See you guys next time, bye!